WhatsApp, DM, chat, semuanya. Aku nggak bisa balas satu persatu, keluarga aku aja belum aku balesin. Telepon juga banyak banget. Sorry ya guys, aku pengen nenangin diri dulu. Aku nggak mau ngasih tahu ceweknya, nggak usah memaksa aku karena aku nggak mau dia jadi dikenal sama orang dan nggak mau tarif dia jadi naik. Ada postingan gue yang bikin lo sakit hati, lo bilang aja ya ke gue. Nanti gue posting lagi. Mudah meledak-ledak lalu tampil heboh dengan perilaku yang mudah berubah-ubah seolah menjadi ciri khas karakter Medina Zain. Sosialita penjual barang-barang branded yang heboh gegerkan jagat maya karena dugaan kasus tas KW-nya dengan sejawat sosialitanya seperti Marisha hingga dilaporkan ke pihak kepolisian. Selain kontroversi jualan tas KW yang membelitnya, Medina juga sempat diisukan terlibat cekcok dengan sang suami Lukman Ashari karena dugaan selingkuh dan kekerasan dalam rumah tangga. Akibatnya, ia diduga frustasi hingga sempat melepas hijab lalu berpenampilan dengan rambut pirang. Kala itu ia sesumbar ingin hengkang dari kehidupan sang suami. Tapi baru-baru ini, ia tampil dengan wajah baru mengenakan hijab kembali, bahkan pamer kemesraan dengan sang suami. Di meja ada paku, di hati aku ada kamu. Kamu tahu nggak, cantik itu datangnya dari mana? Cantik itu datangnya dari dalam dompet. Sikap cepat berubah ini diduga karena Medina mengidap bipolar alias kepribadian ganda yang diidapnya. Gejala psikis itu bahkan diakui Medina dan ibundanya. Karena kasihan kemarin kan pandemi 2 tahun cukup menguras otak dan pikirannya. Untuk bipolar rentan gitu kalau untuk ada hal-hal yang kemarin yang pandemi 2 tahun, ada PHK, ada yang minta pesangon itu ini dengan sekian 100 karyawan pastilah akan ada itu dengan keterkaitan bisnisnya juga. Gangguan bipolar itu gangguan alam perasaan atau mood ya. Moodnya itu selalu berubah-ubah. Ada saatnya di mana dia moodnya elasi ya. Nah biasanya itu yang disebut episode manik. Manik di mana suasana hatinya sangat gembira ya, sehingga bisa berupa tampilan gejalanya itu biasanya euforia ya, moodnya kelihatan banget happy, bahkan gembiranya itu kalau orang normal melihat tuh gembiranya nggak normal gitu. Medina bahkan tak segan-segan meladeni kritikan hingga cibiran keras dari netizen. Bahkan perseteruannya dengan sejawat sosialita di meja hijau berjalan alot. Tarik ulur saling lapor hingga saling ancam berlangsung. Marisha Ica, sejawat sosialita yang berseteru dengannya, bahkan sempat melaporkan Medina dengan tuduhan pencemaran nama baik dan ancaman. Ia bahkan ogah memaafkan Medina hingga belum terjadi mediasi. Orang-orang ya yang berbicara kepada aku, dengan adanya aku membuat orang-orang yang banyak dizolimi sama dia, jadi dia berhenti untuk menzolimi orang lain. Karena mereka nggak semuanya mau berbuat seperti aku gitu, mau terus maju, mau kalau nggak suka ya aku akan kasih tahu dia salah gitu. Bahkan kemarin aja kan urusan menurut aku nominal yang dimana bukannya aku merasa nominal itu kecil, tapi untuk urusan tas nominal itu sangat kecil gitu kan, tapi kok kenapa masih melakukan hal itu. Di sini saya Medina mau meminta maaf buat teman-teman atau siapapun yang pernah merasa disakiti atau tersakiti oleh saya. Mudah-mudahan permintaan maaf saya ini diterima dan untuk kedepannya mudah-mudahan menjadikan Medina lebih baik lagi, menjadi manusia yang lebih baik lagi. Udah dikasih pintu maaf, tapi kan waktu itu mbaknya malah laporkan saya balik. Jadi kayaknya kalau maaf sih dimaafin, dalam hati pasti memaafkan. Cuma kan
setiap perbuatan pasti akan ada hukumannya gitu. Entah hukuman di dunia itu lebih baik. Medina sendiri tampaknya sudah lelah dengan segala perseteruannya. Psikisnya kerap bergejolak hingga ia ingin semua kasus yang membelitnya berjalan damai. Tapi mungkinkah para seteru Medina dapat menerima keinginan Medina? Kalau aku sih seperti yang sudah berjalan aja, statusnya sudah jadi tersangka dan mengikuti jalannya hukum aja. Rencananya mau bertemu langsung, sudah dikomunikasikan juga sama lawyernya. Secara personal memang saya belum menghubungi, tapi sudah dijembatani gitu. Jadi mudah-mudahan rencana sih minggu depan katanya, karena kemarin baru sampai di Jakarta beberapa hari lalu, jadi mau istirahat dulu. Jadi mudah-mudahan minggu depan udah ketemu dan mudah-mudahan selesai. Yang istirahat, capek, penurunan omset kemarin dikiranya pendampingnya setahun jadi 2 tahun. Ya 2 tahun omsetnya mungkin banyak temennya yang kebagian, mau dari mana pengunjungnya misalnya. Dengan aturan pandemi kan nggak perusahaan Medina aja, semuanya juga kena. Di sini Ibu sangat berharap kepada sahabatnya, temannya, rekan bisnisnya atau bapak-bapak, ibu yang merasa harus klarifikasi, mohonlah dengan bijak, karena pastilah capek Medin menghadapinya, tapi itu Medin harus konsekuensi, harus menghadapinya dengan tanggung jawab. Cuma mungkin keterkaitan historinya, mohon dengan sabar atau dengan waktu yang sebijaksana mungkin lah, tidak seperti dikejar-kejar, kasihan lihatnya. Betin ibunya sendiri sedih lihat waktunya, capek lihatnya. Entah konsistensi penampilan dan sikap Medina akan bertahan sampai waktu yang panjang atau tidak. Yang jelas semua berpulang pada kondisi psikis Medina. Atau jangan-jangan Medina memang sengaja mengguncang jagat maya dengan segala kehebohannya. Lantaran ia tetap ingin eksis di pemberitaan dan media sosial. Gak usah manja, jatuh, bangun sendiri, sakit, sembuhin lo sendiri. Mulai hari ini jangan pernah berharap sama orang. Kenapa rumput tetangga lebih hijau? Ya karena tetangganya kerja terus, sementara kamu nontonin tetangga.